العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعلى آله وصحبه قائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama di hari yang penuh dengan kemuliaan, di Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita memperbanyak kalimat alhamdulillah, dan arkan dan jinan kita agar dijadikan qalban syakura, hati yang bersyukur, guna kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala minasyakirina li'an'umih, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat pemberiannya. Dan salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Dan semoga Allah memberikan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di hari ketujuh daripada bulan Dzulhijjah, bulan haram, bulan yang Allah muliakan, dan termasuk juga bulan ini termasuk bulan haji min ashhuril hajj. Di hari yang penuh kemuliaan ini, marilah kita bersama meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangan-larangan Allah, yaitu kita beribadat taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di hari yang dilipat gandakan pahala, di dalam lipat gandakan berikan keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, يعني أيام الأشر ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan daripada kemuliaan yang luar biasa pada kesempatan ini,
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan daripada hadhil ayyam. Kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, yaitu yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Lantas sahabat mengatakan, walal jihad fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengungguli, tidak lebih mengungguli daripada beramal soleh pada hari ini? Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengatakan walal jihad fi sabilillah, walaupun berjihad di jalan Allah tidak lebih mengungguli dibandingkan beramal soleh di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sedikit pun dari hartanya dan dirinya tidak kembali lagi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan untuk melakukan amal soleh, melakukan daripada amal ibadah yang soleh di hari-hari yang ke-10 yang penuh dengan kemuliaan ini. Dikarenakan oleh itu kita beramal soleh tiada lain untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh yang paling bagus yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, yaitu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalin hubungan kepada orang tua dan kepada kerabat dan sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang paling bagus yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, amal soleh yang paling bagus yaitu birrul walidain, yaitu berbaktinya seseorang kepada kedua orang tuanya, yang ini sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, afdalu, lebih afdal, lebih utama, minas salat, daripada salat, was sadaqah, dan sedekah, was shaum, dan berpuasa, wal haji, dan berhaji, wal umrah, dan umrah, wal haji, dan berhaji, wal jihad fi sabilillah, dan berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalin hubungan kepada kedua orang tua kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah hal yang harus, hal yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan kepada kita untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan Allah memberikan perhatian yang khusus kepada orang tua jikalau sudah memasuki usia lansia. Allah katakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah, jikalau salah satu kedua orang tua kalian atau keduanya sudah sampai di dalam usia lanjut, maka Allah katakan, fala taqul lahuma uffin, janganlah kalian mengatakan kepada mereka dengan ucapan yang yaitu ucapan yang paling rendah di dalam bahasa Arab, yaitu kalimat uffin, atau kalimat di dalam bahasa Indonesia, ulama tafsir ahli Indonesia mengatakan yaitu kalimat Jangan sekali-kali kita mengatakan kepada kedua orang tua kita wala tanharhuma, apalagi kalian membentak daripada kedua orang tua kalian. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, dan
rendahkanlah diri kalian di hadapan kedua orang tua kalian dengan kerendahan kasih sayang, dengan kerendahan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah selalu doa kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua kita sebagaimana mereka telah mengasihi kita di saat kita masih kecil. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu tidak akan masuk surga, apalagi di situ mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gapailah ridhonya Allah dengan menjalin hubungan terhadap kedua orang tua. Ayah lebih khususnya, ibu terlebih khusus daripada ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah katakan, yujadu rihul jannah min masirati 500 amin, akan dicium daripada aroma yang sedap, daripada aroma surga itu dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Wa fi riwayah alfu masirati alfu am, di dalam riwayat yaitu 1000 tahun perjalanan kita akan mencium daripada harum aroma surga itu sebelum kita masuk surga selama 500 tahun perjalanan lagi. Akan tetapi Rasulullah katakan wala yajidha, dan tidak akan menyium aroma surga aqul liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wala qati'ur rahim, dan orang yang memutuskan tali persaudaraannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Amr bin Al-As. Seorang datang kepada Rasulullah, aqbala rajulun ila nabi, seorang datang menemui baginda Rasulullah. Faqala ubayyuka 'ala al-hijrah, wahai Rasulullah, saya membaiatmu untuk hijrah di jalan Allah, wal jihad, dan berjihad di jalan Allah. Tiada lain abtaghil ajra min Allah, tiada lain saya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahal min walidayka ahadun hayy, adakah daripada salah satu kedua orang tuamu yang masih di dalam keadaan hidup? Maka orang tersebut mengatakan, qala na'am, ya Rasulullah, bukan hanya salah satu dari mereka yang masih hidup, alhamdulillah, kata orang tersebut, kedua orang tuaku masih di dalam kehidupan yang alhamdulillah, ini nikmat yang Allah berikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah mengatakan, qala farji', sekarang tugasmu bukan berjihad di jalan Allah, tugasmu bukan untuk hijrah di jalan Allah, tapi tugasmu, dikatakan oleh Rasulullah, farji' ila walidayka, kembalilah kepada kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatuhuma, dan perbaguslah daripada hubunganmu terhadap kedua orang tuamu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ja'a rajulun ila nabi, seorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, orang tersebut berkata kepada Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa orang yang paling pantas untuk kutemani, siapa orang yang paling pantas untuk ku berbuat baik dengannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, qala ummuka, orang yang paling pantas yang kau berbuat baik dengannya yaitu ibumu. Lantas orang tersebut mengatakan, summa man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, summa ummuka, kemudian kedua orang tuamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh orang tersebut, summa man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah yang ketiga? Maka Rasulullah menjawab, summa ummuka, kemudian ibumu. Maka orang tersebut mengatakan, summa man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah setelah engkau sebutkan ibu sebanyak 3 kali? Maka Rasulullah
Allah mengatakan summa abuka, kemudian barulah ayahmu, summa adnaka fa adnaka, kemudian orang yang paling dekat kerabatnya denganmu, dan orang yang paling dekat kerabatnya denganmu. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mencari ridhonya Allah dengan menjalin hubungan kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang mencari ridhonya Allah tetapi dia di situ durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapat daripada murkanya Allah. Di dalam hadis qudsi Allah katakan, man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit. Siapa yang di suatu waktu dia mendapatkan daripada ridhonya Allah, akan tetapi orang tuanya murka kepadanya, kita solat Jumat berjamaah mendapatkan ridhonya Allah, tetapi orang tua kita di rumah murka kepada kita, maka berbalik secara drastis kata Allah, fa ana anhu sakhit, dan aku terhadap dirinya yang bukan di situ mendapatkan ridhonya Allah, tetapi murkanya Allah yang akan menimpa daripada diri kita. Tetapi sebaliknya, kita termasuk ahli maksiat, kita termasuk ahli yang tidak mendapatkan ridhonya Allah, akan tetapi kita mendapatkan kebaktian daripada orang tua kita. Maka Allah katakan, man asbaha murdiyan li, man asbaha muskhitan li. Siapa yang di saat dia mendapatkan murkanya Allah dan dia di situ mendapatkan ridho daripada kedua orang tuanya, maka kata Rasulullah, maka kata Allah, fa ana anhu radin, maka murkanya Allah insyaallah akan berbalik secara drastis menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah ridhonya Allah di dalam orang tua kita, maka carilah ridhonya Allah di dalam ayah kita, gapailah ridho kita di dalam kedua orang tua kita, dan carilah keridhaan di dalam menjalin hubungan terhadap kedua orang tua dan menjalin hubungan kepada tali persaudaraan. Maka orang yang di situ luar biasa memutuskan tali persaudaraan, mal'un, dia akan terlaknat walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia sekalipun mati di dalam perutnya Ka'bah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang sahabat tersebut mengatakan, inna abi akhadha mali, sesungguhnya ayahku mengambil daripada hartaku, ayahku mengambil daripada hartaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, idhab fa'tini bi abi, sekarang engkau pergi datangkan ayahmu menghadap diriku, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dhahaba rajul, pas ketika orang tersebut pergi menemui daripada ayahnya untuk memanggil, untuk menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa Jibril ila Nabi, maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, inna rabbaka yukri'aka salam, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah memberikan salam kepadamu. Dan orang tersebut, dan malaikat Jibril mengatakan, wa yaqul idza ja'ahu syekh, dan katakan jikalau orang tua tersebut sudah datang, fas'alhu an syai'in qalahu fi nafsi, katakan untuk sesuatu yang dikatakan di dalam dirinya, yang mana perkataan tersebut ma sami'athu udhunah, yang mana perkataan tersebut tidak didengarkan oleh telinga baginda Rasulullah dan telinga orang-orang yang berada di sekitar tersebut. Maka orang tersebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah tersebut mengatakan, saya mengambil daripada harta anakku itu dikarenakan untuk memberikan nafkah kepada daripada bibi daripada anak tersebut, dan daripada khalah, bibi perempuan daripada pihak ibu daripada ayah tersebut, dan untuk menafkahi daripada diriku. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak tanyakan terhadap hal ini kepadamu, tetapi yang kutanyakan, kenapa engkau mengambil, merasa
untuk berhak mengambil daripada harta daripada anakmu. Maka orang tersebut menceritakan daripada cerita yang sangat panjang di dalam sebuah syair, dan mengatakan daripada jerih payahnya ketika bangun malam anak kita di tengah malam, dia bangun malam untuk mengurusi anak kita. Maka Rasulullah dengan cerita yang begitu panjang meneteskan air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tegas Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu milik daripada kedua orang tuamu. Maka gapailah ridhonya Allah dengan cara mencari ridho kepada kedua orang tua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam sebuah ayatnya itu mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya Allah menurunkan 3 ayat, yang mana 3 ayat tersebut membahas daripada 3 ayat, yang mana 3 ayat ini berkesinambung, berurusan dengan 3 ayat. Siapa yang melakukan satu hal namun tidak melakukan hal yang lainnya, maka akan tertolak daripada amal tersebut. Yang pertama Allah katakan, atiullah wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata Allah walam yuti'ir rasul fala yuqbalu minhu. Siapa yang taat kepada Allah namun tidak taat kepada Rasulullah, maka tidak akan diterima daripada amal ibadahnya. Dan yang kedua Allah katakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah, yaitu dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Faman shalla wa lam yuzakki fala yuqbal minhu. Siapa yang salat tapi dia tidak berzakat, maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan untuk bersyukur kepada kedua orang tuanya dengan firman Allah, anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Yaitu kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Siapa yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang berkaitan dengan 3 hal yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang yang mendapatkan ridhonya Allah, bukan orang yang mendapatkan murkanya Allah. Terlebih khusus kita menjalin hubungan kepada kedua orang tua dan menjalin hubungan kepada sesama umat Islam, sesama kerabat, terlebih khususnya di hari-hari besar Islam, terlebih khusus di hari Arafah, terlebih khusus di hari Idul Adha yang kita akan masuk di dalamnya. Dan insyaallah semoga khutbah ini menjadi khutbah yang bermanfaat, dan insyaallah semoga kehidupan kita menjadi kehidupan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan bukan menjadi kehidupan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam, wallah yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, wa idza qara'tal quran fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونلجأ منه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وطاعة رب الأكبر الموجبة إلى الفوز الأكبر والدخول في زمرة المتقين. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا يشير إلى صدره 3 مرات. التقوى ها هنا يشير إلى صدره 3 مرات. قاله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون من بريته من جنه وإنسه. وقد قال سبحانه وتعالى آمرا ومخبرا لكم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا منهم ذوي القدر العلي والمقام الأفضل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأجل بإهلاك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم يا الله وكن عونا لهم يا الله. اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين يا الله. اللهم دمر الإسرائيل يا الله. اللهم دمرهم يا الله ومزقهم كل ممزق يا الله. بحق ربنا انصر لنا يا الله جيوشنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله